Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali di pembahasan materi mengenai penguatan jati diri keindonesiaan. Nah, sebelum ke materi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tita Yuningsih, PLP Unsil 2020 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Nah, sebelum membahas tentang isi-isi dari penguatan jati diri keindonesiaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penguatan jati diri keindonesiaan. Di pembahasan kali ini ada beberapa poin, diantaranya mengenai politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Yang selanjutnya ada pemuda yang berpolitik, lalu ada nasionalisme dan revolusioner. Yang terakhir ada Volksraad sebagai wahana perjuangan. Nah, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Setelah Kongres Pemuda kedua pada tahun 1926, maka muncullah organisasi-organisasi perempuan yang mulai muncul. Itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1912. Nah, organisasi ini bernama Putri Mardika yang didirikan di Jakarta. Organisasi ini juga dibentuk dengan tujuan untuk membantu membimbing para gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan menyatakan pendapat di depan umum. Nah, selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki hidup para wanita yang dikatakan sebagai manusia mulia. Nah, selain itu, banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wanita ini, seperti memberikan beasiswa untuk belajar dan menerbitkan sebuah majalah yang bernama Putri Mardika. Ada juga beberapa orang yang pernah menjadi pengurus dari organisasi Putri Mardika ini, diantaranya ada Joyo Pranoto dan Sabarudin. Nah, selain ada organisasi Putri Mardika, ada juga organisasi Kartika Fund yang didirikan tahun 1912 di Semarang. Nah, Kartika Fund ini dibentuk oleh Nyonya C.Th. van Deventer yang menjadi penasehat politik etis Belanda saat itu. Nah, sama dengan Putri Mardika, organisasi ini juga dibentuk di tahun yang sama. Nah, dengan tujuan utamanya yaitu para wanita membentuk organisasi ini untuk menentang semua tradisi yang ada dan memajukan kehidupan mereka. Karena pada saat itu banyak sekali larangan bagi seorang wanita karena derajatnya itu tidak sama dengan kaum pria. Sehingga mereka ingin mengadakan emansipasi wanita. Nah, selanjutnya akhirnya tujuan dari para kaum wanita ini tercapai. Saat itu kaum wanita yang dianggap di bawah derajatnya dari kaum laki-laki sekarang derajatnya sama seperti kaum laki-laki. Nah, selanjutnya ada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan
tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928 di Pendopo Joyo Dipuro yang dipimpin oleh Nyonya Raden Ajeng Sukanto. Nah, setelah adanya Kongres Pemuda kedua, hal itu menjadi awal dari semangat organisasi perempuan di Indonesia. Nah, lalu organisasi-organisasi wanita ini berkembang di berbagai daerah dan pada saat itu mengadakan Kongres Perempuan yang bertujuan untuk menjalin persatuan antara organisasi-organisasi wanita serta memajukan wanita dalam perjuangan Indonesia. Nah, Kongres Perempuan ke-1 ini dihadiri sebanyak lebih dari 30 organisasi wanita pada saat itu. Nah, karena diadakan sebagai Kongres Perempuan yang pertama di tanggal 22 Desember ini diperingati juga sebagai Hari Ibu di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan organisasi perempuan. Yang pertama yang sudah dibahas tadi yaitu Kongres Perempuan 1. Nah, di sini menyatakan bahwa tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu dan menjadi awal semangat organisasi pergerakan perempuan Indonesia. Nah, ada juga perubahan di organisasi perempuan. Nah, perubahan nama ini yang awalnya organisasi perempuan menjadi Perserikatan Perhimpunan Perempuan Indonesia. Selanjutnya, perjuangan organisasi ini semakin kuat dan didirikan Istri Sedar dan dipelopori oleh Suwarni Pringgodikdo tahun 1930 di Bandung. Selain Istri Sedar, ada juga Istri Indonesia. Nah, setelah adanya Perserikatan Perhimpunan Perempuan Indonesia, maka organisasi-organisasi wanita semakin berkembang pada tahun 1931. Lalu, tanggal 19 Desember di tahun yang sama diadakan rapat besar di Indonesia yang menamakan dan meresmikan didirikannya Indonesia Muda pada saat itu. Nah, pada saat itu setiap organisasi ditanya atas kesiapannya untuk melahirkan Indonesia Muda. Nah, pada rapat tersebut juga dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para panji-panji Indonesia. Nah, selanjutnya ada pemuda yang berpolitik. Dalam gerakan ini, para pemuda tidak dapat dilupakan dalam sejarah pergerakan Indonesia. Mereka juga melakukan kegiatan kepanduan di antaranya yang berasal dari Jongjapa, Pemuda Sumatera, dan organisasi pemuda lainnya. Di samping itu, berdiri juga kepanduan berdasarkan kebangsaan dan keagamaan, seperti Kepanduan Rakyat Indonesia. Nah, para pemuda merupakan kekuatan untuk Indonesia merdeka pada saat itu, karena para pemuda mempunyai fisik yang baik serta waktu yang lebih luang untuk berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, para pemuda juga perkembangan pemikirannya itu lebih jauh ke depan sehingga sangat berpengaruh bagi perpolitikan pada masa itu. Nah, sebenarnya juga organisasi pemuda awalnya itu bukan untuk tujuan berpolitik, melainkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemuda di atas 18 tahun boleh mengikuti perpolitikan pada saat itu.
Nah, peran pemuda juga sangat banyak gitu, diantaranya adalah pada saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, sebelumnya kan Soekarno dan Hatta itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para pemuda untuk menghindari pengaruh Jepang. Nah, pemuda pada saat itu ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga lahirlah negara Indonesia pada tahun 1945 tersebut. Nah, selanjutnya ada nasionalisme dan revolusioner. Tahu kan yang digambar ini siapa? Nah, apa sih revolusioner itu, dan siapa sih tokoh nasionalisme dan revolusioner itu? Nah, nasionalisme dan revolusioner ini tidak dapat dilepaskan dari sosok Insinyur Soekarno yang merupakan seorang pemuda yang cerdas dan banyak sekali memimpin pergerakan Indonesia Baru pada saat itu. Nah, selanjutnya tokoh Soekarno ini juga sebagai pelopor Partai Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 4 Juni 1927 yang merupakan salah satu partai yang memiliki pengaruh revolusioner untuk melawan penindasan pada saat itu yang dilakukan oleh kolonial. Nah, anggota PNI juga sangat banyak melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Komunis juga merupakan sasaran langsung Belanda, namun pada saat itu Belanda tidak dapat menguasai daerah-daerah yang berbasis komunis karena sejatinya para anggota komunis itu kebanyakan petani yang lumayan banyak pengikutnya. Nah, selanjutnya ada Volksraad sebagai wahana perjuangan. Nah, Volksraad adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, awal dibentuknya Volksraad ini memiliki 38 anggota, yang 15 diantaranya merupakan orang pribumi, yang salah satunya itu para pemuda yang sudah dapat berpolitik. Nah, anggota lainnya juga ada orang Belanda atau Eropa dan orang-orang Timur Asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Namun, pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggota Volksraad ini adalah kaum pribumi. Nah, menurut Djoko Dermawan, dalam sejarah nasional, ketika Nusantara berbicara Volksraad berbentuk atas desakan dari pemuda pergerakan Indonesia dan orang Belanda yang menuntut adanya Dewan Perwakilan bagi orang-orang Hindia. Nah, Dewan ini merupakan parlemen untuk urusan Bumi Putra dan hak-haknya secara resmi dijamin oleh hukum Belanda. Jika digambarkan pada posisi sekarang, Volksraad itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota parlemennya Bumi Putra itu sebagai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Nah, pada tahun 1930 sampai dengan 1940,
menjadi tahun di mana diadakannya wadah tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang menyuarakan aksinya seperti disuarakan oleh Sutarjo pada tahun 1935 yang mengeluarkan petisi agar Belanda bersedia mengadakan suatu perundingan bersama dengan perwakilan Indonesia untuk membicarakan nasib Indonesia di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu para pemuda dan juga wanita memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari bahkan dihilangkan dari sejarah perjuangan Indonesia pada zaman kolonialisme dulu. Nah, kita sebagai generasi muda harus memiliki rasa nasionalisme serta pemikiran yang maju dan mencintai serta bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nah, karena para pejuang terdahulu itu sangat bersusah payah untuk meraih kemerdekaan Indonesia hingga dapat menjadi seperti sekarang. Nah, mungkin dicukupkan sekian mengenai materi yang kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.